Yang pertama kita bahas tentang keutamaan 10 hari di bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang paling baik sepanjang tahun, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi semua amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini amal-amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan lebih utama dari seluruh amalan yang dilakukan sepanjang tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah ila rajulin kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Tidak ada hari di mana satu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Maka Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya ia mati syahid. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnadnya, Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Al-Baihaqi dalam Sunannya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menyebutkan tidak ada hari sepanjang tahun yang amal-amal soleh itu lebih dicintai Allah melainkan hari-hari ini. Artinya orang melakukan amal soleh di hari-hari ini itu lebih utama daripada dia melakukan amal soleh di hari yang lain sepanjang tahun, termasuk Ramadan. Sekarang orang melakukan amal soleh di hari ini dengan amal soleh di bulan Ramadan yang lebih utama di hari ini dengan dasar nas dalil hadis ini. Nabi menyebutkan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha habu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, seandainya ada orang salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan dengan 2 rakaat di hari ini, itu lebih utama di hari ini dengan dasar hadis ini, hadis yang sahih, dan juga ganjarannya lebih besar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Qila wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah azza wa jalla ila rajulin kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar pahalanya. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, termasuk jihad di jalan Allah azza wa jalla, kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali, artinya dia mati syahid. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunannya, Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian dalam hadis yang lain ini Nabi menyebutkan bahwa tidak ada hari yang amal yang paling suci yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya ganjarannya besar di hari-hari ini. Kita melakukan amal soleh aja yang sesuai dengan sunnah, ganjaran besar. Bahkan hari-hari ini merupakan afdalu ayyamid dunya. Afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling utama di dunia ini ya hari-hari ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Hari yang paling utama dari seluruh hari dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Yakni asyra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah?
qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau SAW, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah kecuali seorang yang menutup wajahnya dengan debu. Artinya dia mati syahid. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini dalilnya jelas, nas pertama dari hadis Nabi dan juga dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi yang sahih. Dari Al-Qur'an Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi fajar, demi malam yang 10. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lainnya dari kalangan para ulama salaf dan khalaf. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fajr di ayat yang pertama dan kedua. Kemudian juga 10 hari yang pertama ini termasuk dari apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Kalimat ayyamin ma'lumat, ayyam ma'lumat, yaitu berapa hari yang ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hari-hari itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah SWT dalam firman-Nya wal fajri wa layalin 'ashr. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan di hari-hari ini ada puasa yang terbaik, yaitu puasa Arafah, dan juga merupakan hari yang terbaik karena haji itu di antara rukun yang besar adalah Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah, itu rukun yang terbesar dari haji. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Keutamaannya lagi dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban, dan dia juga berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Kemudian amal-amal yang sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa aja yang kita lakukan? Yang pertama yaitu berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bisa kita melakukan puasa dari mulai awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Puncaknya, utamanya tanggal 9, yaitu puasa apa? Arafah, yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahr wa awal itsnain min asy-syahr wal khamis. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah, hari Ashura hari Ashura tanggal 10 Muharram, 3 hari pada setiap bulan, dan hari Senin pertama di awal bulan serta hari Kamis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Di sini kalimatnya Nabi berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Ashura. Hadis ini sahih. Nabi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Ashura 3 hari setiap bulan, kemudian Senin dan Kamis. Hadis ini menganjurkan kita berpuasa pada dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ada hadis yang lain yang menjelaskan Nabi tidak puasa, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW sha'iman fil ashri qatt." Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh para ulama tentang dua hadis ini. Sepertinya bertentangan. Yang satu, istri Nabi mengatakan Nabi puasa 9 Dzulhijjah, sedangkan Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang dua hadis yang bertentangan ini, bahwasanya yang menetapkan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena ini kaidah bahwa al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Yang menetapkan Nabi berpuasa itu didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan itu ada ilmu padanya, sedang menafikan tidak ada ilmu. Jadi orang ketika mengabarkan sesuatu ini terjadi dengan ada mengatakan tidak terjadi, maka yang dipegang mengatakan ada terjadi, karena dia ada ilmu di situ, tambahan ilmu. Jadi al-muthbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang tidak. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni' di juz yang ke-6. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis Aisyah, perkataan Aisyah bahwa beliau SAW tidak berpuasa pada 10 hari tersebut, bahwasanya mungkin beliau SAW tidak berpuasa karena satu sebab seperti sakit, safar atau selainnya, atau Aisyah radhiyallahu anha memang tidak melihat beliau SAW berpuasa pada hari tersebut, tetapi tidak melihatnya Aisyah tidak mengharuskan bahwa beliau SAW tidak berpuasa. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang pertama dalam Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya itu merupakan pengabaran dari Aisyah tentang apa yang dia ketahui, dan perkataan Rasulullah SAW didahulukan atas sesuatu yang tidak diketahui oleh perawi. Imam Ahmad rahimahullah telah merajikan bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 10 hari tersebut. Jika hadis tersebut ditetapkan maka tidak ada masalah, dan jika tidak ditetapkan sesungguhnya puasa pada 10 hari tersebut termasuk dari keumuman amal-amal soleh. Karena Nabi menyebutkan tidak ada amal soleh yang paling baik dilakukan melainkan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Puasa termasuk amal soleh. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi Zakati was Shiyam. Jadi kalau seandainya ada yang puasa nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak puasa, dia mengambil tanggal 9 saja Arafah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini amal sunnah aja. Yang utama yaitu amal yang kedua, ya puasa Arafah. Tadi saya sebutkan di antara amal-amal yang dilakukan puasa. Yang pertama, yang kedua, yang utama puasa Arafah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa pada Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, Nabi bersabda, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan puasa Arafah ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, puasa Arafah. Adapun bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia tidak disyaratkan untuk puasa. Karena Nabi sendiri ketika di Arafah, Nabi berbuka, Nabi tidak puasa, Nabi makan, Nabi minum ketika Nabi berada di Arafah. Jadi disunahkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun yang sedang menunaikan ibadah haji, yang mereka sedang berada di Arafah, tidak disunahkan mereka puasa, tidak. Kalau contoh kita Rasulullah SAW, Rasulullah tidak puasa dan para sahabat tidak puasa. Dan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Walaupun dosa besar dia wajib bertaubat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ila jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, idza ijtanabal kaba'ira, apabila dia menjauhkan dosa besar. Jadi yang dihapuskan dari puasa Arafah itu dosa apa? Dosa kecil. Sama dari sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya.
Sebab di sini diberikan syarat oleh Nabi SAW, idza ijtanabal kabair, apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, dari amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dianjurkan memperbanyak ucapan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilallah, dan takbir, Allahu Akbar. Dasarnya itu hadis Abu Hurairah yang marfu'. Beliau berkata, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah azza wa jalla al-amalu fihinna min ashri Dzulhijjah, fa'alaikum bitasbihi wa tahlili wa takbir." Tidak ada hari yang amal-amal salat lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka adalah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakbir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Utsman Al-Buhaidi dalam Al-Fawaid, dibawakan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syarhul Ulam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij hadits Manaris Sabil. Beliau menyebutkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian juga dianjurkan kita bertakbir dari mulai pagi di hari Arafah sampai di sore hari tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir di ayyamut tasyrik. Yaitu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus kita ulang-ulang dari mulai hari Arafah, dari pagi sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bersedekah, berbakti pada kedua orang tua, menjambung tali silaturahim, bertaubat kepada Allah azza wa jalla, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Dan sedekah dianjurkan setiap hari. Pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan. Begitu juga ibadah yang lain. Artinya amal-amal soleh yang kita lakukan, yang sholat wajib sudah jelas wajib, karena itu wajib kita lakukan. Sekarang yang sunnah, ya antum lakukan yang sunnah. Yang memiliki yang wajib adalah sholat sunat apa? Rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, atau 4 rakaat sebelum duhur. Karena Nabi tidak tinggal 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat pada duhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari, maka dia dibangunkan rumah di sorga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, 12 rakaat. Kalau dia mau tambah yang lain, seperti duha, atau dia mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ada riwayat tapi derajat hadisnya hasan. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini sunnah, derajatnya hasan, meskipun diikhtilafkan oleh ulama tentang hadis itu. Kalau Syekh Albani menghasankan tentang 4 rakaat sebelum asar. Kalau Syekhul Islam mendhaifkan hadis itu. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Wah, ini hadis yang sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Artinya sesudah terbenam matahari, sudah azan, kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat. Nabi melakukan, pertama Nabi memerintahkan, yang kedua Nabi lakukan, yang ketiga para sahabat lakukan. Kemudian diantara sunnah yang lain tadi sudah saya sebutkan seperti sholat duha. Yang paling afdal dari semua sholat sunat, sholat apa? Sholat malam. Afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah yang wajib sholat malam. Antum kerjakan tuh, sholat malam jangan tinggal. Antum kerjakan sesanggup antum. Kalau bisa 11, antum lakukan 11. Kalau tidak bisa, ya kurang dari itu. Kalau tidak bisa, ya kita lakukan 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat. Jadi tetap melakukan sholat, karena sholat yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini merupakan tiang agama. Sholat ini, di samping yang wajib, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Dan hari-harinya yang terbaik. Tadi sudah saya sebutkan
penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, kita sholat sekarang 2 rakaat ini dengan 2 rakaat di bulan Ramadan lebih utama sekarang ini. Tapi semua harus sesuai dengan sunnah yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak sedekah setiap hari dengan dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari 2 malaikat turun, yang satu berkata ya Allah berikanlah ganti orang yang infak hari ini, yang satu berkata ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari. Yang paling utama sedekah ya hari-hari ini kita bersedekah ya hari-hari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Antum ingat tuh, baca Al-Quran setiap hari. Untuk baca Al-Quran minimal seorang muslim baca Al-Quran berapa juz sehari? Minimal 1 juz, karena Nabi bersabda SAW, Iqra'il Quran fi syahrin, hatamkan Quran selama sebulan. Iqra'u fi 20 laylah, hatamkan selama 20 hari, berarti 1,5 juz. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ini hadis Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain selain Bukhari Muslim sebutkan 15 hari. Dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi sebutkan lagi Iqra'u fi 20, baca hatamkan 10 hari, berarti sehari 3 juz. Kemudian disebutkan lagi hatamkan selama sepekan, berarti sehari 4 juz. Itu kesempatan itu antum baca Al-Quran. Seorang muslim harus baca Al-Quran setiap hari dan hatamkan. Kemudian diantara perbuatan baik lagi yaitu berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh, orang tua antum masih ada kesempatan. Ini merupakan jalan menuju sorga. Apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita bantu. Jangan malas, jangan mengeluh, jangan hitungan pada orang tua. Apa aja kita bantu orang tua kita. Karena ganjaran besar. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan tentang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti pada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Baru yang lainnya. Dan dalam beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada kedua orang tua. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan akan berbuat baik kepada orang tua. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang tua, qaulan karima, perkataan yang mulia. Jangan berkata jangan berkata yang orang tua tidak senang, jangan menengking, jangan menghardik dan yang lainnya. Pokoknya kita bagaimana kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua, karena ini merupakan jalan menuju surga, baik yang laki maupun perempuan. Kemudian tadi saya sebutkan memperbanyak zikir, kemudian taubat, istighfar, menyambung satu rahim, dan amal-amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Ada orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Disebutkan oleh disebutkan tentang Sa'id bin Jubair, bahwa Sa'id bin Jubair itu apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kemudian yang kelima di antara amal soleh yang utama yaitu haji dan umrah. Ini wajib kalau ini. Rukun Islam yang kelima, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib karena Allah atas manusia menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu ke sana. Hukumnya wajib ibadah haji ini sekali seumur hidup. Makanya harus usaha seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji, yang laki maupun perempuan, dia wajib menunaikan ibadah haji. Dan ini utama. Dan keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa. Keutamaan ibadah haji menghapuskan semua dosa, termasuk dosa besar. Karena apa? Nabi menyebutkannya ketika orang ibadah haji itu dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya, berarti tidak ada dosa. Nabi bersabda SAW, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak berkata yang rafat, berkata yang kotor, yang jorok, yang membawa kepada persetubuhan, dia tidak berbuat dosa besar, maka dia pulang dalam keadaan seperti dia lahir dari perut ibunya. Ini sahih. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Saya bawakan tentang keutamaannya dalam buku Panduan Manasik Haji dan Umrah
hadis yang tadi yang man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja kayaumi waladatu ummu, itu hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, man hajja hadzal bait, barang siapa mengerjakan ibadah haji ke Baitullah ini, itu Ka'bah yang mulia, falam yarfuth, dan dia tidak berkata yang rafath, tidak berkata kotor atau yang membawa kepada persubuhan di saat dia sedang ihram, walam yafsuq, dan dia tidak berbuat kefasikan, raja'a kayaumi waladatu ummu, maka dia kembali seperti dilahir dari perut ibunya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu, dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Hadis yang sahih riwayat Nasai, Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Dan banyak lagi keutamaan dari haji dan umrah. Maka ini amal-amal utama. Jadi haji menghapuskan dosa sebelumnya, haji yang mabrur, nggak ada balasan kecuali surga. Dan itu tujuan hidup seorang mukmin, surga. Duanya orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal ketika dia menunaikan ibadah haji umrah akan dicatat baginya pahala haji dan umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia membaca talbiyah. Ini ada di sini nanti bisa dilihat dalam buku panduan manasik haji dan umrah. Kemudian di antara amal yang utama yang keenam yaitu Idul Adha, merayakan Idul Adha. Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah punya 2 hari yang mereka rayakan dengan bermain-main, yaitu Nairuz dan Mahrajan. Kemudian Nabi bertanya tentang hari ini hari apa? Ini hari raya kami untuk bermain-main. Maka Nabi bersabda SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal nahar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Abd bin Humaid dalam kitabnya Al-Muntakhab, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam sunannya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi hari raya yang dirayakan dalam Islam cuma 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada yang lain, tidak ada lagi. Jadi nggak ada perayaan-perayaan dalam Islam kecuali 2 ini. Nggak ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid, dan nggak ada, karena Nabi sudah menyebutkan 2 hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari untuk bergembira. Yang ke-7 berkorban. Yang ke-7 di antara amalan yang utama di hari yang ke-10 berkorban. Jadi dari hari yang pertama kita sedekah, di hari yang ke-10-nya yang utama kurban. Dan dilakukan setelah orang menunaikan sholat Idul Adha. Itu yang dikatakan korban. Kalau sebelum orang Idul Adha dia berkorban, dia bukan korban namanya. Itu sedekah biasa aja. Jadi dikatakan kurban itu setelah orang selesai sholat Idul Adha baru dipotong kambingnya, sapi, dan yang lainnya. Ini amal taat yang dianjurkan ketika Idul Adha, yaitu kurban berupa unta, sapi, dan kambing, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan ikhlas. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Disuruh kita salat karena Allah dan berkorban karena Allah. Dan Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, artinya dia mampu untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musola kami, tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri kami. Artinya tempat musola itu ada di dekat Masjid Nabawi, berupa lapangan yang Nabi biasa sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga menyolatkan jenazah di musola itu. Artinya musola itu berupa lapangan yang biasa Nabi sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat jenazah.
hadis ini hasan, barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, jangan dekatkan tempat sholat kami. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam takhrij Mushkilatil Faqr dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi kurban itu wajib bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah saja. Tapi dengan dasar hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Wajib. Sekarang kalau umpamanya di satu rumah, dia hanya bisa berkorban 1 ekor kambing, ya nggak ada masalah untuk satu rumah. Seperti yang dilakukan para sahabat ini. Disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kana rajulu yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang kau lihat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil, dan juga dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Artinya 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Kalau seandainya orangnya mampu, dia mau 2 ekor, dia mau 3 ekor, mau 4 ekor, nggak ada masalah, boleh. Karena itu yang terbaik dilakukan pada hari itu, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena disuruh untuk berkurban, yang merintahkan Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dan Nabi melakukannya. Nabi memotong 63 ekor. Seperti disebutkan bahwa Ali radhiyallahu disuruh Nabi untuk menyelesaikan sembelihan yang Nabi berkurban itu kurang lebih 63 ekor. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai selesai. Ali nggak sanggup, disuruh tukang-tukang jagal untuk melanjutkan. Tapi tukang jagalnya tidak diberikan dari hewan kurban itu. Syarat untuk hewan kurban sebagai tambahan ini, yaitu hewan kurban itu ya berupa unta, sapi, kambing atau domba. Dan tentang umurnya, untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing berumur 1 tahun. Kemudian syarat juga tidak boleh berkorban dengan hewan yang memiliki cacat. Karena larangannya. Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, al-awra al-bayyinu awruha, al-bayyinu awaruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja al-bayyinu dal'uha, wal kabiratu allati la tunki. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, beliau bersabda, SAW, ada 4 cacat yang tidak boleh dibolehkan pada hewan kurban. Hewan yang buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Hewan yang sakit dan tampak jelas penyakitnya. Yang ketiga, hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Yang keempat, hewan yang sudah terlalu tua sampai tidak ada sumsumnya lagi. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk memperhatikan matanya. Kalau matanya buta nggak boleh, matanya picek nggak boleh. Begitu juga kalau kupingnya cacat, giginya ompong, nggak boleh. Itu ada dalilnya. Kata Ali radhiyallahu an, amara Rasulullah anastashrif al-aina wal udhuna wala nudhi bi awra wala muqabalah wala mudabara wala kharqa wala tharma. Bahwa kami diperintahkan Rasulullah untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Kami tidak menyembelih hewan yang buta, yang muqabalah, mudabarah, karma ataupun tarma. Muqabalah, kambing yang sebelah atau salah satu telinganya terpotong melebar dari depan dan tetap tergantung. Atau mudabarah, kambing yang sebelah telinganya terputus melebar dari belakang dan biarkan keadaan menggantung. Karma, salah satu telinganya ada lubang yang bulat, cacat, berlubang. Atau tharma, yaitu yang telah tanggal giginya semuanya ompong, itu nggak boleh. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Kemudian bolehnya urunan sapi dan unta.
Boleh untuk sapi 7 orang untuk 1 ekor unta, 7 orang 1 ekor sapi ke 7 orang. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naharna Rasulullah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan ini yang ada. Artinya untuk unta dan sapi. Kalau kambing urunan, patungan nggak ada nas. Ini kurban ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, dalil. Nggak ada patungan. Biasanya disuruh tuh di sekolahan patungan karena gurunya pengen makan kambing. Gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang, nggak ada patungan itu. Kalau 1 keluarga ada nas tadi dalil. Riwayat Tirmidzi. Jadi dia 1 keluarga 1 ekor untuk 1 keluarga boleh. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban, penyembelihannya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah orang selesai sholat Idul Adha sampai hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Nabi bersabda SAW, man dzaba qabla shalah fa inna ma yadbau li nafsi wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat Id, maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi Nabi bersabda SAW, man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah, yakni salat al-Id, Idul Adha, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat, maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Kemudian cara penyembelihan. Kemudian ayam tasyrik, Nabi menyebutkan kullu ayami tasyrik dzabhun. Kullu ayami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Ini hadis dari Imam Ahmad. Tadi saya salah sebut tentang hadis man dzaba qabla shalah fa inna ma yadzabu li nafsi wa man dzaba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa shalla sunnatul muslimin. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia menyembelih untuk dirinya. Barang siapa yang menyembelih sesudah salat Idul Adha, maka sempurna kurbannya dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian cara penyembelihan. Sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi dia yang menyembelih. Ya kalau dia perempuan ya suruh suaminya. Kalau dia laki yang berkorban, maka dia sendiri yang menyembelih. Kalau dia istrinya yang berkorban, ya suruh suami yang motong atau anak yang laki. Jadi dia sendiri yang berkorban. Artinya dia sendiri yang motong. Enggak usah takut. Orang Islam nggak boleh takut. Jangan takut sama darah kambing, jangan takut. Motong sendiri. Kalau dia tidak bisa atau dia belum bisa, sebenarnya mudah semuanya. Kaum muslimin bisa. Ya dia bisa suruh tukang jagalnya, tapi dia menyaksikan. Dia menyaksikan. Kan banyak sekarang berkorban dia tidak menyaksikan. Kemudian yang menyembelih dia pakai pisau yang tajam. Sebab Nabi menyuruh apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Nah, dia asah pisaunya itu dan dia buat senang kambing yang dia sembelih itu. Nabi yang suruh. Disuruh bagaimana cara kita motong yang terbaik. Fa ahsinu dzibha. Jadi kita memakai pisau yang tajam. Jangan pisau yang puntul, kesian kambingnya. Kita menyiksa kambing korban nggak boleh, dosa. Karena disuruh kita untuk berbuat baik kepada binatang. Itu ajaran Islam. Islam itu ajaran yang betul-betul mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, termasuk juga kepada hewan kurban. Kemudian ketika berkurban, kita mengucapkan kalau kita umpamanya berkurban untuk satu keluarga kita, maka yang kita ucapkan bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti.
Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dariku, ya Allah ini dariku dan dari keluargaku. Kalau enggak, ya cukup dengan bismillah, Allah Akbar cukup. Semua kalau menyembelih cukup bismillah, Allah Akbar. Tapi kalau kita ingin menyebutkan Allahumma taqabbal minni, bismillah, Allah Akbar, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Itu boleh. Kemudian tidak boleh menjual kulit korban. Banyak nih orang jual kulit korban, nggak boleh. Dan nggak ada nilai korban bagi orang yang berkorban tuh. Nabi bersabda SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyat lahu. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Hakim, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Dari sahabat Abu Hurairah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir dan Sahih At-Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Kemudian juga ada larangan mengupah jagal. Mengupah jagal dari bagian dari hewan korban. Tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan korban tersebut. Boleh memberikan upah dari uangnya sendiri, tapi tidak boleh memberikan upah dari hewan kurbannya. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalal al masakin wa la u'tiya fi juzaratiha syai'an minha. Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku menyembelih unta beliau. Kemudian aku pun membagi-bagikan daging, kulit dan kain penutup unta tersebut kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak memberi sedikit pun dari hewan kurban untuk penjagalnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dari mana dia memberikannya? Nu'tihi min indina. Kami memberikan dari sisi kami, atau dari upah dari uang kami, bukan dari hewan kurban. Kemudian ada pendapat seperti disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam kitab Syarah Bulughul Maram Minhatul Allam. Beliau mengatakan begini, jadi upah tukang jagal harus berasal dari selain hewan korban. Tidak boleh memberi upah sedikit pun darinya, karena upah itu bagian imbalan dari pekerjaannya, sehingga ini sama dengan menjual sebagian daging hewan korban kepadanya. Tapi jika penjagal tersebut diberi sesuatu dari hewan korban karena kemiskinannya atau sebagai hadiah, maka yang demikian tidak mengapa, sebab dia termasuk orang yang berhak untuk mengambilnya dan keadaannya sama seperti yang lainnya. Artinya boleh dia untuk menerima kalau memang dia miskin. Tapi yang terbaik kita upah aja. Berapa nih? Kalau kita motong 1 ekor kambing berapa? Main 100.000 atau 200.000? Ya katakan uang 200.000. Dia nggak boleh ambil apa-apa. Tidak boleh ngambil kepalanya, kakinya, kalau nggak boleh. Karena ini korban untuk Allah. Karena nggak akan sampai kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini harus kita perhatikan, kita berikan uang aja. Itu lebih aman dengan contoh dari Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Nabi SAW tidak boleh memberikan sesuatu dari hewan korban. Kemudian bagi orang yang memang berniat dia untuk berkorban, dia udah niat ini, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah dia tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Jadi bagi orang yang ingin berkorban dilarang memotong kuku atau rambut. Artinya rambutnya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzabhun yadhbahu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya jika artinya raya Idul Adha, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong atau mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.